Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali untuk renungan kali ini, yaitu hari Rabu 14 September tahun 2022. Adapun tema yang bersama-sama kita akan gumuli adalah memang lidah tak bertulang, memang lidah tak bertulang. Adapun bacaan yang hendak kita renungkan terambil dari Injil Lukas pasal 22, Lukas pasal 22, ayat 31 sampai 33, disambung ayat 54 sampai 62. Ayat 34 sampai 62. Mari bersama-sama kita berdoa lebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami Engkau perkenankan Tuhan untuk menerima, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Di mana firman-Mu menjadi makanan bagi rohani kami. Tuhan, dampingilah kami Tuhan saat ini. Berkatilah hati kami agar hati kami mampu menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami semakin kokoh beriman kepadamu. Kami semakin memahami akan kehendak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca Lukas 22 ayat 31 sampai 33. Disambung nanti ayat 54 sampai 62. Yang demikian isinya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama engkau. Ayat 54 sampai 62 demikian. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat ia duduk dekat api. Ia mengamati-amatinya. Lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia. Sebab ia juga orang Galilea. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah lagu Indonesia lama yang pernah dinyanyikan oleh Bu Riri Marantika, judulnya adalah Tinggi Gunung Seribu Janji. Lagunya itu demikian lagunya. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati.
Itulah lagu yang dulu pernah terkenal. Lagu ini mau mengatakan bahwa orang itu mudah mengucapkan janji. Karena lidah itu tidak bertulang. Sehingga orang mudah mengucapkan janji. Tetapi apakah janji yang diucapkan tersebut hanya di bibir saja? Atau sampai masuk ke hati dan terus ada di dalam hati orang itu. Sehingga ada kekuatan, ada semangat untuk memenuhi, mewujudkan janjinya itu. Kalau janji tersebut hanya di bibir dan diucapkan tanpa masuk hatinya, maka janji tersebut tidak akan mempengaruhi hidupnya. Ada orang mengatakan bahwa sebenarnya janji itu adalah sebuah hutang yang harus dilunasi dengan mewujudkannya. Dan orang yang memenuhi janjinya disebut orang yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita terutama ayat 33, itu Petrus mengucapkan janji setia kepada Tuhan Yesus. Janjinya demikian, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Dengan mantapnya, Petrus mengucapkan janji setia kepada Yesus. Luar biasa dengan mantap Petrus mengucapkan janjinya. Kalau kita baca pasal 22 secara utuh, sebenarnya Petrus telah berusaha memenuhi janjinya. Yaitu ketika gurunya ditangkap, dengan beraninya Petrus membelanya. Dengan memotong telinga hamba imam besar. Dalam ayat yang ke-50 dikatakan demikian. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar. Sehingga putus telinga kanannya. Di sini tidak disebutkan siapa yang memotong telinga hamba imam besar tadi. Tetapi kalau kita baca di Injil Yohanes pasal 18 ayat 10. Di situ disebutkan orang tersebut ternyata adalah Petrus. Tindakan Petrus ini ingin memenuhi janjinya kepada Tuhan Yesus. Petrus berani membela gurunya dengan menggunakan pedang. Tindakan Petrus ini tentu dengan resiko akan ditangkap karena menggunakan kekerasan, menggunakan pedang. Petrus memenuhi janjinya untuk membela gurunya. Tetapi tindakan Petrus ini dianggap salah oleh Yesus gurunya. Petrus membela gurunya dengan menggunakan kekerasan. Sementara itu Yesus selalu mengajarkan dan mempraktekkan sikap lemah lembut, anti kekerasan, karena ia selalu melakukan dan mempraktekkan kasih. Jadi di tantangan pertama Petrus sudah mencoba setia pada janjinya, tetapi caranya salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Petrus untuk setia kepada gurunya kembali diuji. Ketika Petrus mengikuti gurunya dari jauh, yang waktu itu ditangkap, digiring ke rumah imam besar. Petrus menyangka 3 kali bahwa ia adalah murid Yesus, bahwa dia akan pengikut Yesus. Petrus kali ini gagal. Untuk setia kepada Yesus, Petrus tidak berani mengaku sebagai murid Yesus demi keamanan dirinya. Petrus yang dengan tegas mengucapkan janji setia pada gurunya. Kegagahannya Petrus menghunus pedang, memotong telinga hamba imam besar. Sekarang tidak nampak sama sekali. Ia kehilangan kekuatan dan kegagahannya, keberaniannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, menarik ketika Lukas menuliskan dalam ayat 54. Demikian yang dituliskan oleh Lukas dan ayat 54.
Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikuti dari jauh. Dikatakan bahwa Petrus mengikuti Yesus gurunya dari jauh. Ketika dekat Yesus, ia berani membela gurunya dengan pedang. Sekarang ketika jauh dari gurunya, semua keberanian dan kegagahannya hilang. Petrus gagah dan setia ketika dekat dengan Yesus gurunya. Maka sebenarnya untuk kita bisa belajar bahwa ketika dekat dengan Yesuslah yang memberikan kekuatan dan keberanian bagi Petrus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman Petrus tadi kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, kalau kita saat ini sudah menjadi murid Yesus, maka kita harus sadar bahwa sebenarnya kita sudah berjanji setia kepada Tuhan. Maka kita harus memegang teguh janji kita untuk setia mengikutinya. Seperti pengalaman Petrus, kesetiaan kita mengikut Yesus akan selalu berhadapan dengan kenyataan hidup yang menjadi ujian kesetiaan kita. Kita akan mengalami berbagai keadaan, misalnya sakit, kekurangan, kegagalan, tetapi kita juga bisa mengalami keadaan yang sebaliknya, yaitu keberhasilan, kelimpahan, sehat, senang, yang bisa menjadi godaan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini yang pertama. Kita akan selalu berhadapan dengan kenyataan hidup yang menjadi ujian bagi iman kita. Yang kedua, Petrus kehilangan kekuatannya untuk setia memegang janjinya ketika ia jauh dari Yesus gurunya. Ini mengajar kita, mengingatkan kita untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan hidup jauh dari Tuhan. Ketika hidup dekat dengan Tuhan, ada kekuatan untuk setia kepadanya apapun keadaan kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjuang untuk tetap setia memegang janji kita pada Tuhan, untuk mengikuti Tuhan dengan setia. Tuhan memberkati perjuangan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mohon berkat dari Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami, Tuhan, di mana kami boleh belajar dari pengalaman iman dari Petrus, kehidupan Petrus yang berhadapan dengan berbagai macam keadaan. Ketika Petrus berjanji pada Tuhan Yesus untuk setia hidup dekat dengan Tuhan, untuk setia menjadi murid Yesus, untuk setia membela gurunya. Ternyata janji itu akan berhadapan dengan bermacam masalah. Dan 2 kali dalam bacaan kita Petrus, kesetiaan Petrus diuji dengan 2 keadaan. Yang pertama, Petrus sudah berhasil untuk tetap setia membela gurunya, setia pada janjinya, tetapi caranya salah. Yang kedua, Petrus sama sekali tidak berani memegang janjinya. Dia tidak setia. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Mengajar kami mengajar kita semua bahwa kehidupan kita, kehidupan iman kita, kehidupan kesetiaan kita akan diuji terus. Sehingga kita harus selalu siap. Bahkan kami belajar seperti Petrus, di mana Petrus menjadi kuat
ketika hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia tetap setia ketika hidupnya dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika jauh, maka dia gagal untuk setia pada Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa kami untuk saudara-saudara kami seiman Tuhan. Yang mungkin hidupnya sedang mengalami pergumulan-pergumulan, mengalami godaan-godaan, mengalami tekanan-tekanan, sehingga kesetiaannya pada Tuhan sedang diuji Tuhan. Jangan biarkan saudara-saudara kami seiman menjadi kehilangan imannya, supaya Engkau mendorongnya untuk tetap hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa dengan situasi bangsa kami yang masih terus menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa Tuhan. Masalah yang kami lihat, yang kami rasakan adalah masalah berkaitan dengan kesehatan yang terus masih dalam situasi yang belum aman, masih adanya pandemi, dan juga adanya penyakit-penyakit baru Tuhan. Demikian juga keadaan ekonomi bangsa kami yang saat ini mengalami keprihatinan-keprihatinan, bahkan kerukunan bangsa kami yang terus mengalami ujian. Adanya beberapa saudara-saudara kami yang ingin merusak keutuhan bangsa kami Tuhan. Mampukan pemimpin bangsa kami didukung oleh kami semuanya untuk mampu mengatasi keprihatinan bangsa kami itu sehingga bangsa kami pulih kembali. Kami juga berdoa untuk gerejamu di seluruh Indonesia Tuhan. Engkau berkati gerejamu dalam memberitakan Injilmu Tuhan. Jika ada yang mengalami tekanan-tekanan dari masyarakat, Tuhan teguhkan iman jemaatmu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah jemaatmu. Khususnya kami juga berdoa secara khusus untuk warga GKJ Sarimulyo. Engkau berkati semuanya, keluarga-keluarga kami, warga kami, Engkau berkati semuanya dengan berkat yang dari Tuhan. Para orang tua yang mencari rezeki, Tuhan berikan rezeki yang dari Tuhan. Kaum mudamu Engkau berkati dalam menyiapkan masa depannya semuanya. Kami berdoa bagi jemaatmu yang sedang sakit, yang sedang dalam pemulihan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Moresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Wilson Siagian, Ibu Endah Sulastri, Bapak Saharun, Bapak Seswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Larbadiyo dan Bapak Prayitno Hadi. Dan mungkin ada warga gereja yang sedang sakit, tolong Tuhan, pulihkan yang sedang sakit. Kami berdoa yang sudah lanjut usia, berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Suwarsi Rahayu. Berkatilah semuanya Tuhan, orang tua kami, biarlah di tengah-tengah kelemahan tubuhnya, Engkau tetap meneguhkan imannya dan imannya menjadi penopang kehidupannya Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, terutama bagi yang sedang menonton YouTube ini, Kau berkati dimanapun berada Tuhan.
Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini, dan kita akan berjumpa kembali pada renungan mendatang. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.